Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan review jurnal. Jurnal yang akan kami presentasikan berjudul Analisis Kasus KDRT Selebgram X melalui kacamata psikologi forensik dari segi 4 kejahatan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Zakiyah Kamal Amanati, selanjutnya ada Zulfa Tiffany, kemudian Safa Jasmine Azahra. Selanjutnya, untuk identitas jurnal akan dibacakan oleh rekan saya yang bertugas. Kepada rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk review artikel jurnal dari kelompok 1 berjudul Analisis Kasus KDRT Selebgram X melalui Kacamata Psikologi Forensik Segi 4 Kejahatan. Jurnalnya, Jurnal Psikolog dan Bimbingan Konseling, volume dan halaman volume 7 nomor 1 halaman 1-6 tahun 2024, penulis oleh Putri Anggraini, Pinkan Visionary Prasenengtias, sama Tugimin Supriyadi. Baik, kita masuk ke latar belakangnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Cut Intan, yang dimana merupakan sebuah selebgram atau influencer, mencerminkan masalah yang serius, di mana sering dihadapi oleh banyak korban KDRT. Selama 5 tahun, Intan mengalami kejadian kekerasan fisik serta verbal dari sang suami, yaitu Armor. Meskipun hidup dalam kondisi yang menyakitkan, ia tidak berani dan merasa sangat tertekan untuk melaporkan kasus tersebut dikarenakan takut adanya stigma sosial dan harapan dalam dirinya untuk suaminya berubah. Setelah menahan penderitaan yang cukup lama, akhirnya Intan memutuskan untuk mengungkapkan kepada publik dan mengambil langkah hukum untuk melawan pelaku KDRT yang dialaminya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga selebgram X melalui perspektif kriminologis segi 4 kejahatan yang mencakup 4 elemen utama. Ada korban, ada pelaku, ada kejahatan, dan yang terakhir adalah reaksi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan studi kasus. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan tim saya. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada kriminologi. Pengertian kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Kedua ada psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan suatu penerapan prinsip keilmuan psikologi untuk membantu proses penegakan hukum. Psikologi forensik juga merupakan suatu aplikasi dalam melakukan investigasi pada suatu perbuatan kriminalitas. Segi 4 kejahatan. Yang pertama ada korban. Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan dari segi fisik, mental, dan atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, penjahat. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang. Yang ketiga, kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara-negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum atau legal definition mengenai kejahatan. Yang terakhir, reaksi masyarakat. Reaksi sosial dikenal sebagai langkah tindakan dari masyarakat membentuk sistem pranata formal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan sesuai dengan aturan hukum formal. Selanjutnya ada kasus CI dan suami menikah selama 5 tahun. Awal pernikahan berjalan baik.
Namun CI mulai merasa suaminya melakukan kekerasan secara fisik dan verbal. Namun CI menahan penderitaannya karena berbagai alasan seperti faktor sosial dan stigma. Setelah 5 tahun, CI akhirnya mengungkapkan apa yang telah ia alami kepada publik melalui media sosial dan wawancara. CI mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat karena keberaniannya melawan pelaku KDRT. Suaminya dilaporkan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini mengundang perhatian publik mengingat banyak korban KDRT seringkali takut dan malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Analisis kasus. Analisis kasus yang digunakan menggunakan model segi empat kejahatan yang mencakup 4 elemen: korban, penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat. Yang pertama, korban. Cut Intan merupakan korban yang mengalami kekerasan fisik serta verbal selama 5 tahun. KDRT yang dialami oleh Cut Intan menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi berdampak juga pada mental dan emosi dari korban. Kedua, penjahat. Penjahat atau pelaku dalam kasus ini adalah suami Cut Intan, yaitu Armor. Analisis terhadap perilaku penting untuk memahami faktor apa saja yang memicu kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana dinamika kekuasaan berperan dalam hubungan tersebut. Yang ketiga, kejahatan. Tindak kekerasan yang dialami oleh Cut Intan termasuk dalam kategori KDRT yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini menunjukkan adanya dukungan moral dan hukum bagi korban, di mana dukungan tersebut menciptakan gelombang empati yang dapat membantu korban merasa tidak sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari review jurnal pada kesempatan hari ini, yaitu model segi empat kejahatan yang digunakan dalam analisis kasus ini, yaitu tadi ada korban, penjahat, kejahatan, dan juga reaksi masyarakat. Membantu dalam menyusun strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, dengan cara mempertimbangkan seluruh elemen yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan. Hal tersebut diharapkan mampu untuk berkontribusi pada pengurangan tingkat kriminalitas dan meningkatkan pelindungan bagi korban. Baik, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa melalui chat di WA grup Psikologi Forensik B, atau mungkin bisa menghubungi salah satu dari anggota kami untuk menanyakan pertanyaannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.